percaya deh, banyak banget bisnis UMKM yang mulai hancur karena nggak ada laporan keuangan, nggak ada data market, nggak ada data produksi, nggak ada data klien, nggak ada data penjualan, dan lain-lain. Nggak ada yang bisa dievaluasi. Banyak sekali, bahkan berdasarkan data, 85% bisnis hancur di level ketiga ini karena tidak memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel BTW Break Time with Mr. Catur. Hari ini gue ingin bahas sesuatu yang sering banget dilupakan saat kita membangun sebuah usaha. Terkadang kita begitu nafsu, begitu semangat, mungkin juga begitu ingin cepat berhasil, maka semuanya kita terabas. Yang penting adalah omset, yang penting adalah penjualan, yang penting adalah berapa banyak orderan yang masuk ke kita hari ini. Nah, di sini gue ingin sharing obrolan gue beberapa waktu lalu dengan seseorang pebisnis senior di Indonesia yang gue beruntung banget bisa berkesempatan ngobrol dengan beliau. Waktu itu gue nanya, strategi bisnis itu kayak gimana sih Pak? Kapan sih kita itu saatnya harus ngegas? Kapan saatnya kita harus rem? Atau ada sudut pandang lain dalam melakukan bisnis? Nah, di sini dia menganalogikan kawan-kawan semua. Jadi bisnis itu kayak nyetir mobil. Kadang-kadang kita harus ngerem, kadang-kadang kita harus gas, dan kita harus lihat sekeliling kita agar kita tetap di jalan yang nyaman, yang aman, serta tidak bertabrakan dengan pengemudi lain. Dalam konteks bisnis, artinya adalah ada saatnya kita harus melihat ke dalam. Apakah kita sedang dalam fase yang memang mengharuskan kita injak gas atau sudah saatnya kita rem terlebih dahulu? Nah, di sini gue akan bagikan strategi bisnis berdasarkan fasenya. Yang pertama adalah fase awal, di mana kita baru memulai bisnis. Tanda-tandanya misalnya kita baru launching produk, baru bangun sebuah brand, baru ekspansi, atau baru kita menawarkan produk kita di marketplace, di pameran, atau dimanapun. Intinya adalah ini staging awal, fase awal dalam sebuah bisnis, yaitu introduction atau pengenalan. Di dalam fase awal ini, maka fokusnya adalah seharusnya kita lebih mementingkan aspek growth, yaitu pertumbuhan. Kenapa? Karena bisnis yang bagus tentu akan bertumbuh setiap waktunya. Bukan yang bisnis yang cepat meledak di awal, tapi hilang dengan cepat juga. Dan kita sering banget ngedengar fenomena misalnya dulu ada namanya kue artis gitu ya. Atau kue-kue yang booming di awal makanan, tapi habis itu mungkin hanya hitungan bulan sudah hilang. Sudah tidak ada yang mengenal lagi. Hanya sebagai momentum biasa saja. Ataupun barang lain, misalnya yoyo. Pernah mungkin ya dengar waktu itu yoyo booming, semua orang bermain yoyo atau bermain lato-lato. Semua ingin produksi lato-lato dalam skala yang besar, skala yang banyak, karena menganggap ini adalah potensi besar. Tapi tidak memperhatikan parameter-parameter apakah ini memang layak untuk ditingkatkan atau tidak. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui fase pertama dalam bisnis, yaitu fase pertumbuhan atau growth. Maka fokus di dalam growth adalah kita memutar kembali capital yang kita miliki untuk membangun fondasi usaha menjadi lebih kuat. Yang pertama, kita harus menambah awareness, edukasi terus-menerus ke pasar, mengenalkan produk kita terus-menerus, lalu kita bangun distribusi yang kuat, karena bisa jadi waktu itu hanya beruntung saja, hanya ada permintaan yang meledak. Tapi selanjutnya kita perlu membangun jaringan yang sehat. Nah, yang ketiga adalah kita naikkan kapasitas produksi secara perlahan-lahan sesuai dengan bagaimana market memintanya. Channel pemasaran pun kita mulai bertambah. Yang dulunya misalnya hanya online, lalu kita berpikir atau mempersiapkan bagaimana kita menjual produk kita secara offline atau jalur distribusi.
Ibaratnya fase growth ini adalah fase penyemaian tanah. Kita belum saatnya panen, kita belum saatnya foya-foya, kita belum saatnya menikmati secara membabi buta. Kita mungkin merasa sukses di awal ini, banyak yang meminta produk kita, banyak yang senang dengan produk kita, lalu kita mulai tergoda untuk membeli hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bisnis sekalipun. Tidak salah, tapi ingat, prioritas menjadi sebuah pilihan. Kalau kita ingin membesarkan bisnis kita, maka kembalikan apa yang kita hasilkan dari bisnis di fase awal ini untuk mengembangkan bisnis kita dan menciptakan fondasi yang kuat. Selain 3 hal yang tadi, maka diperlukan juga membangun tim yang solid. Di sini kita mulai merekrut karyawan yang terbaik, melengkapi struktur-struktur organisasi yang sebelumnya sudah kita canangkan, agar apa? Agar produktivitas usaha yang kita jalankan semakin baik, agar efisiensi yang kita harapkan juga semakin baik. Dari sini kita baru bisa beranjak ke fase yang kedua, yaitu fase menengah. Apa itu fase menengah? Fase menengah itu sebetulnya mulai saatnya kita fokus pada profit. Kalau tadi pada growth, parameternya adalah bagaimana peningkatan revenue kita tahun ke tahun atau secara bulan ke bulan atau time to time. Kita perhatikan bagaimana peningkatan leads atau customer yang kita miliki secara waktu ke waktu, bagaimana kapasitas produksi kita naik dari waktu ke waktu, dan bagaimana tim kita berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di situ kita fokus growth, apa yang kita miliki, kita putar kembali untuk meningkatkan kapasitas bisnis kita, tapi dengan cermat, dengan data yang akurat. Sekali lagi, kuncinya adalah dengan cermat, dengan data yang akurat. Setelah kita yakin bahwa produk kita diterima, setelah kita yakin bahwa peningkatan produksi pelan-pelan ini juga menghasilkan, maka kita mulai ke fase menengah, yaitu kita fokus pada profit. Waktu di tahap awal, kita bukan berarti tidak fokus pada profit. Mungkin waktu itu kita yang penting adalah kepercayaan, sehingga kita memberikan bonus, ada klaim kita ganti dengan segera, dan lain-lain. Yang penting adalah awareness, adalah kepercayaan, adalah trust, adalah bagaimana kita dapat momentum untuk meningkatkan bisnis kita. Nah, yang kedua, di fase menengah ini, maka kita mulai fokus bagaimana kita meningkatkan bottom line kita secara perlahan-lahan, yaitu secara meningkatkan profitabilitasnya. Di sini kita bicara efisiensi produk. Kita cek ulang HPP kita, harga pokok produksi kita. Apa yang bisa dinegosiasikan dengan supplier? Apa yang kita bisa rubah atau apa yang kita bisa efisiensikan dari produksi atau line produksi yang kita lakukan? Jangan-jangan banyak waste, jangan-jangan banyak barang yang terbuang atau bahan yang terbuang. Nah, ini penting banget kawan-kawan untuk kita perhatikan. Nah, gue sendiri sering mengalami hal tersebut. Di fase menengah ini gue sangat-sangat perhatikan banget yang namanya efisiensi atau namanya juga produktivitas. Berapa jam orang kerja, menghasilkan berapa, bahan baku yang dibeli, apakah sesuai dengan standar. Di sini SOP sudah mulai standar, harus sudah dilakukan dari setiap line organisasi. Dan gue juga menghitung waste yang dimiliki itu berapa. Contohnya gini, misalnya kita punya bisnis restoran, kita beli bahan baku cabai, dan kita beli bahan baku lain-lainnya. Untuk menghasilkan satu menu, nggak mungkin kan semua itu terpakai. Nah, waste yang kita hasilkan dari produksi yang tidak terpakai itu berapa banyak? Itu adalah cost. Semakin kecil waste kita bisa tekan, atau barang-barang sisa kita bisa tekan, semakin tepat orderan kita secara jumlah dan kualitasnya, semakin bisa kita menegosiasikan harga dengan supplier, maka kita akan semakin efisien. Harga pokok produksi kita juga akan semakin rendah. Di sini maka otomatis HPP yang rendah akan menghasilkan profitabilitas yang semakin tinggi. Maka di sini juga selain bicara tentang efisiensi, kita juga bicara bagaimana meningkatkan volume transaksi. Ada yang namanya upselling, ada yang namanya cross-selling, bagaimana kita tadi menjual barang, misalnya minuman 5.000 kita minta upsize, kalau kakak beli dengan larger size maka hanya menambah Rp3.000, atau menambah nasi hanya nambah sekian. Nah, itu namanya upselling. Lalu ada cross-selling, bagaimana kita awalnya teman orang itu hanya membeli produk A dari yang barang yang kita punya, lalu kita tawarkan di produk yang kedua, itu cross-selling. Atau juga kita bisa menawarkan paket bundling. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan bucket size volume transaksi yang dilakukan oleh customer yang kita tuju.
Omset boleh saja bagus, tapi sekali lagi di level kedua ini profitabilitas yang bicara. Maka kita harus melek banget, kita lihat banget bukan hanya sekedar di EBITDA, tapi juga kita melihat net profit margin-nya. Nah, kalau kita udah fokus di situ, kita mulai memaintain net profit margin secara perlahan-lahan, kita mulai lihat, ukur, catat, dan gue saranin selalu namanya bisnis harus pakai data. Lu harus catat, jangan sampai nggak ada pencatatan dalam sisi keuangan. It's mandatory. Kalau lu nggak punya laporan keuangan, itu adalah sebuah awal dari kehancuran. Percaya deh, banyak banget bisnis UMKM yang mulai hancur karena nggak ada laporan keuangan, nggak ada data market, nggak ada data produksi, nggak ada data klien, nggak ada data penjualan, dan lain-lain. Nggak ada yang bisa dievaluasi. Nah, di sini, di level kedua ini, maka teman-teman, gua saranin harus mulai rapih dalam pendataan. Bahkan seharusnya sih dari level pertama ya. Nah, di level kedua harus lebih rapi lagi, bisa dievaluasi sehingga kita bisa fokus pada namanya profitabilitas atau net profit margin. Di fase menengah ini kita bicara scalability. Kalau kita punya profit yang banyak, maka kita bisa retain earning atau profit yang ditahan tadi untuk pengembangan usaha kita, untuk scale up, untuk lebih besar lagi. Bisa hilirisasi, bisa horizontal integration, bisa vertical integration yang mungkin bisa dilihat sedikit nanti apa tentang horizontal integration dan vertical integration itu. Setelah itu maka tahap selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu fase matang atau fase genting. Di mana seolah-olah kita stagnan, seolah-olah kita sudah mengalami yang namanya peak atau mengalami namanya titik kesetimbangan. Semua usaha pasti tidak akan terus naik terus. Ada masanya kita memang sudah di titik yang optimum yang kita bisa capai. Bukan berarti kita nggak bisa leveraging lagi, bukan. Tapi di situ kita perlu hati-hati yang namanya fase sustainability. Di sini ujiannya. Biasanya di 3 tahun pertama kita akan kenceng banget peningkatan penjualan bisa 2 digit. Nah, tahun ke-5 menuju tahun ke-10 juga mulai berkurang secara digitnya meskipun secara volumenya makin besar. Nah, kalau bisa bertahan sampai tahun ke-10, business practice mengatakan bisnis yang sudah sampai 10 tahun itu bisa dikatakan sustain atau diterima oleh market. Nah, sustainability ini yang paling penting adalah melihat cash flow. Jadi, untuk kita sustain, maka yang paling lihat lagi bukan masalah P&L lagi, ini sudah harus diperhatikan, tapi bagaimana cash flow. Karena bisa jadi secara profit and loss, kita untung, tapi duitnya nggak ada. Kita terlalu banyak ngasih piutang keluar, lalu kita juga segera bayar utang, sehingga kita nggak ada uangnya. Bisnis yang kita hasilkan tadi tidak terwujud dalam cash. Maka untuk sustainability penting banget menjaga yang namanya cash flow. Bagaimana mengatur arus kas masuk dan bagaimana mengatur arus kas keluar. Di cash flow ini ada 3 poin yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama ada yang namanya investing cash flow, yang kedua adalah operating cash flow, yang ketiga adalah financing cash flow. Nah, di sini definisinya masing-masing teman-teman bisa belajar apa itu investing cash flow, operating cash flow, dan financing cash flow. Gampangnya gini, operating cash flow adalah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi usaha kita. Jadi kita melakukan kegiatan operasi bisnis, nah jual beli, nah itulah menghasilkan yang namanya operating cash flow. Investing cash flow adalah kita melakukan misalnya penambahan capex, penambahan infrastruktur, equipment atau peralatan yang dikategorikan sebagai capex. Sedangkan financing cash flow adalah bagaimana kita mendapatkan dana untuk mendukung usaha kita, misalnya dari pinjaman pihak lain atau dari equity yang kita setorkan ke perusahaan kita sendiri. Pada saat level ketiga ini, banyak sekali, bahkan berdasarkan data, 85% bisnis hancur di level ketiga ini karena tidak memperhatikan cash flow. Jadi gue sangat saranin, sangat rekomendasiin kita betul-betul memperhatikan cash flow agar bisnis yang kita sudah bangun bisa sustain. Terakhir, jangan buru-buru untuk growth kenceng, injek gas kenceng-kenceng kalau kita nggak tahu parameternya. Naikkan pelan-pelan, speedometernya naikkan pelan-pelan, sehingga pada saat sudah matang kita bisa meningkatkan profitabilitas kita, lalu kita menjaga arus kas kita, sehingga bisnis kita sustain, bisnis kita profitable, bisnis kita juga masih bisa scalable. Bisnis yang baik tentu yang profitable, yang scalable, dan sustainable. Jadi, kenali fase-fase bisnismu sekarang, tentukan strategi yang tepat agar bisnismu semakin berkembang.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.